Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku, pada hari ini kita belajarnya tetap di rumah. Walaupun belajarnya di rumah, kita harus tetap memperhatikan kesehatan, menjaga kesehatan, mencuci tangan, dan tetap menjaga atau mengikuti protokol kesehatan. Baiklah anak-anak, untuk pembahasan kita pada hari ini adalah adab kepada kedua orang tua. Sebelum kita memulai pembahasan kita, alangkah baiknya kita memperhatikan atau mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kita kali ini. Adapun tujuannya adalah yang pertama, menelaah dalil tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah memerinci adab berbakti kepada orang tua. Yang ketiga adalah menguraikan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang keempat adalah mendiskusikan hasil analisis tentang keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua berdasarkan dalil dan pendapat ulama. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai, Ibu akan bertanya, siapakah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yang telah mendidik kita, yang telah merawat kita sampai saat sekarang ini? Jawabannya adalah kedua orang tua kita. Sehingga kita dianjurkan untuk menghormati kedua orang tua. Adapun perintah menghormati kedua orang tua terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 dan Quran surah Luqman ayat 14. Dari kedua ayat tersebut ada beberapa hal yang perlu ditegaskan. Yang pertama adalah agar manusia selalu beriman dan beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, agar manusia selalu menghormati, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah nikmat yang kita dapat kebanyakan adalah berasal dari Allah, dan selanjutnya adalah dari kedua orang tua. Baiklah anak-anak, adapun prinsip-prinsip dasar berbakti kepada kedua orang tua adalah yang pertama, tunduk dan patuh. Nah, tunduk dan patuh di sini Ibu contohkan seperti apabila kedua orang tua kita berada dalam kekafiran atau menyuruh kita berbuat sesuatu yang hal itu menjurus kepada perbuatan syirik, maka kita wajib menolaknya. Akan tetapi penolakan itu harus dengan cara yang halus, harus dengan kata-kata yang baik. Jangan sampai hal itu bisa menimbulkan sakit hati untuk kedua orang tua kita. Yang selanjutnya adalah dilarang berkata kasar. Pada ayat di atas tadi, bahwa kita dilarang untuk berkata atau hus pada kedua orang tua, ataupun perkataan-perkataan yang tidak baik. Yang ketiga adalah bersikap santun. Adapun contohnya adalah ketika berjalan kita hendaknya berada di belakang kedua orang tua kita, ataupun ketika ada hal-hal yang mendesak, hal itu pun tidak dilakukan. Atau ketika orang tua berbicara, maka kita tidak boleh menyela atau memotong pembicaraan mereka. Yang keempat adalah dilarang berdurhaka kepada kedua orang tua. Ketika durhaka berarti itu adalah
adalah salah satu dosa besar. Baiklah anak-anak, menginjak kepada pembahasan selanjutnya adalah adab seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Sebelumnya, Ibu akan menanyakan dulu, apakah di antara anak-anak semua ini ada yang sudah bisa memandikan, menyolatkan, mengkafani, dan menguburkan jenazah? Tentu hal itu sudah anak-anakku ketahui semuanya. Nah, adab kepada orang tua yang sudah meninggal yang pertama itu adalah memandikan, menyolatkan, mengkafani, dan menguburkan pada saat keduanya meninggal. Yang kedua adalah berdoa memohon ampun atas dosanya, baik saat keduanya baru meninggal ataupun sewaktu-waktu setelah meninggalnya. Yang ketiga adalah melaksanakan wasiat dan janji-janjinya. Apabila sebelum meninggal kedua orang tua kita berwasiat atau berjanji, maka setelah keduanya tiada, kita perlu untuk menunaikannya atau menyelesaikannya. Yang keempat adalah mempererat kekeluargaan, hubungan silaturahmi. Jangan sampai ketika kedua orang tua kita tiada, kita memutuskan hubungan silaturahmi baik dengan keluarga ataupun dengan teman-teman dekatnya. Ya, dari pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, maka untuk pembahasan yang terakhir adalah keutamaan berbakti kepada orang tua. Nah, keutamaan ini maksudnya adalah hal-hal yang akan kita dapatkan apabila kita menghormati kedua orang tua kita. Yang pertama adalah dibukakan 2 pintu surga. Yang kedua adalah lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Yang ketiga adalah ridha Allah ada di dalam ridho orang tua. Yang keempat adalah dimudahkan rezekinya. Dan yang kelima adalah dimudahkan segala urusannya, maupun dunia maupun akhirat. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah pembahasan kita tentang adab terhadap kedua orang tua. Semoga uraian tadi, pembahasan tadi bisa menambah manfaat baik untuk anak-anak ataupun untuk ibu sendiri. Biarpun sholatmu beribu-ribu rakaat, sedekahmu berjuta-juta ringgit, hajimu berkali-kali, tapi saat kau gores luka hati ibumu, surga bukan milikmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.